Bandung sudah ya? Yang idealnya kan 25 untuk laki-laki, 21 tahun untuk perempuan. Kemudian kita harus menjalankan jarak kehamilan antara anak pertama, anak kedua. Kita harus menjalankan jumlah kelahiran. Jangan terjadi 4T. 4T itu siapa yang tahu? Kode provinsi ini 15, kota 71, kecamatan 08, kemudian kelurahan masing-masing kelurahan. Kemudian status keluarga di pelanggan yang paling bawah itu ada keterangannya. Status keluarga ada pindah, seluruh anggota meninggal dunia, tidak ditemukan, keluarga bercerai, keluarga baru. Ya, jadi salah satu nomornya saja ya, status keluarga karena kotanya 1. Kemudian alamat sesuai dengan KK atau KTP. Di data ibu di PK22 yang di smartphone ibu itu nanti ada datanya semua. Jadi nomor urut sama nomor keluarga sudah ada di situ sesuai dengan ibu yang kerjakan tahun kemarin. Nah, tapi itu ibu tetap harus membuat listing. Kita masuk ke kependudukan ya, nomor anggota keluarga 01. Kemudian nama anggota keluarga, garis miring NIK. Nanti ditulis huruf besar semua ya, huruf kapital. Kemudian NIK-nya, namanya NIK. Kemudian jenis kelamin ini laki-laki atau perempuan, ditulis angka. Hubungan dengan kepala keluarga, istri, anak atau lainnya. Jadi intinya kalau dia bukan istri, kepala keluarga, suami, istri, anak, yang lainnya itu pasti lainnya. Entah dia adik atau saudara lainnya. Kemudian agama, ini ada 7. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Buddhaya, kepercayaan. 13 pendidikan. Pendidikan ini untuk 1 tidak atau belum sekolah. 2 tidak tamat SD atau sederajat. 3 masih SD atau sederajat. 4 tamat SD atau sederajat. 5 masih SLDP. 6 tamat SLDP. 7 masih SLTA. 8 tamat SLTA. 9 masih perguruan tinggi. 10 tamat perguruan tinggi. Jelas kan di sini? Kalau dia SD tapi dia tidak sekolah lagi, dia di nomor 2, tidak tamat SD. Kemudian asuransi kesehatan lainnya, nomor 14, BPJS, PBI atau Jamkesmas atau Jamkesda. Nomor 1 ini yang disubsidi oleh pemerintah. BPJS non PBI ini BPJS yang sendiri. Yang swasta ini kalau dia bekerja di perusahaan swasta. PNS dia BPJS non PBI bayar sendiri. Mutasi anggota keluarga, 1 menikah, 2 meninggal dunia, 3 anggota baru. Anggota baru ini dia mungkin melahirkan. Kalau menikah berarti dia keluarga baru menikah. Kemudian meninggal dunia. Misalkan ada keluarga baru pindah ke wilayah RT ibu, dia misalkan dari kecamatan Kota Baru pindah ke RT sana dia misalkan. Dia baru sebulan atau 2 minggu pindah. Nanti ditanya mau berapa lama tinggal di sini. Kalau katanya 6 bulan ke atas, 6 bulan atau setahun, kita tetap data. Tapi kalau kurang dari 6 bulan dia tidak kita data. Kita masuk ke
Sudah berapa kali ibu melahirkan? Pertanyaan yang satu, berapa jumlah anak lahir hidup? Yang laki-lakinya berapa? Perempuannya berapa? Misalkan dia sudah 5 kali misalkan. Yang 5 ini berapa perempuan, berapa laki-laki? Ditulis, diklik yang hidup, ya. Dari 5 itu misalkan 5 hidup semua. Jadi berapa laki-lakinya, berapa perempuannya? Yang kedua, berapa jumlah anak masih hidup laki-laki dan perempuan? Nomor 2, menurut ibu berapa jumlah anak ideal yang diinginkan? Nah ini makanya perlu kita wawancara. Misalkan anaknya ada 5, anak ibu berapa? 5. Kalau menurut ibu jumlah anak yang ideal itu berapa? Dijawab 2 menurut saya. Tapi anaknya 5, berarti 2 ditulis, 02. Kemudian nomor 7, jenis alat obat cara kabel yang dipakai saat ini atau terakhir dipakai. Jadi dia saat ini sedang menggunakan alat KB apa? Dia fresh. Salam BKKBN. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan ibu ya. 13. Selama 6 bulan terakhir keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial atau gotong royong di lingkungan RT. Ikut gak ya? Ya. Kalau misalkan kepala keluarganya tidak ikut, istrinya ikut berarti ikut. Atau anaknya ikut. Bapak dan ibunya tidak ikut tapi anaknya ikut, berarti dia ikut gotong royong. Atau dia tidak gotong royong, tetapi dia memberikan sumbangan, misalkan kan gantinya. Saya tidak bisa gotong royong karena keluar daerah, tapi dia memberikan sumbangan snack atau minuman, itu termasuk gotong royong. Nomor 14, jenis atap rumah terluas. 1 beton, genteng, seng, akses, kayu atau sirap, bambu, jerami, lainnya. Jadi kita lihat atap rumahnya itu terbuat dari apa. Jadi kita klik sesuai dengan fakta. Nomor 14, 2, kondisi atap bagus atau kualitas tinggi, jelek atau kualitas rendah. Nah atapnya itu kalau jerami atau bambu mungkin kualitas rendah. Nah itu contohnya tuh. Ada genteng, ada bambu. Kalau bambu kan tidak tahan lama kan, berarti dia kualitas rendah. Apalagi jerami. Jerami itu bocor dia kalau hujan deras. Seng, kalau sengnya seng bekas, sudah karatas, sudah lubang-lubang, berarti kualitasnya rendah. Ya. Kemudian ini harus hati-hati sesuai dengan fakta ya gitu, karena data ini digunakan Menteri Permukiman dan Perumahan. Ya, sesuai dengan kondisi rumahnya. Rumah yang dikontraknya itu atapnya gimana? Kualitas rendah atau kualitas bagus? Iya. Kemudian nomor 15, jenis dinding rumah terluas. Tembok, plasteran anyaman, bambu, kawat, kemudian kayu atau papan, atau tisun, anyaman bambu, batang kayu, bambu dan lainnya. Jadi dinding rumahnya itu terbuat dari apa? Tembok. Tinggal pilih ya sesuai dengan fakta. Nomor 15, 2, kondisi dinding bagus, kualitas tinggi, jelek, kualitas rendah. Sama dengan atap tadi. Kalau misalkan temboknya itu belum plasteran, berarti kualitasnya rendah. Dia sudah tembok tapi belum diplaster, berarti rendah kualitasnya. Apalagi kalau kayu atau bambu itu kualitas rendah. Kemudian nomor 16, jenis lantai rumah terluas. Lantainya itu marmer atau granit, keramik, parket, piring, karpet, ubin, kayu, semen, bambu, tanah lainnya. Nah, hampir sama pertanyaan merupakan 12 dan 16. Kemudian 16.2, kondisi lantai bagus, kualitas tinggi, jelek, kualitas rendah. Sumber penerangan utama: listrik PLN veteran, listrik PLN non veteran, listrik non PLN pakai ATI. 4, bukan listrik. Kalau listrik PLN non veteran itu berarti di rumah dengan tetangganya. Kalau
izin. Nomor 17 ini, yang 17 satu ini, apabila jawabannya nomor 1 listrik PLN meteran, berapa dayanya? 450, 900, 1300, 1300. Lebih dari 1300. Kemudian 18 sumber air minum utama, air kemasan atau isi ulang, ledeng, sumur bor, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, mata air tak terlindung, air permukaan, sungai, danau, waduk, kolam, irigasi, air hujan lainnya. Jadi harus benar-benar valid ya Bu ya. Kemudian nomor 19, memiliki fasilitas tempat buang air besar. Ya, milik sendiri dengan air alsa dan tangki septik atau IPAL. Iya, MCK komunal dengan air alsa dan tangki septik. MCK komunal ini artinya masih berbarengan, masih sama-sama. Kemudian iya lainnya iya tidak ada. Kalau iya lainnya ini mungkin jadi sungai. Nomor 20, luas rumah atau bangunan keseluruhan meter persegi. Kita hitung depannya berapa lebarnya, ke belakang berapa panjangnya. Kalau dia lantai 2 dijumlahkan. Lantai misalkan yang lantai bawah itu ada 40 meter, di atas 40 meter juga, sama lebarnya sama panjangnya, ditambahkan berarti 80 meter luasnya. Tapi kalau atasnya hanya separuh berarti 40 ditambah 20 meter. Nomor 21, orang yang tinggal dan menetap di rumah atau bangunan ini berapa orang? Jadi misalkan ada suami, istri, anaknya 2 berarti 4. Ditambah lagi mungkin ada adiknya atau orang tuanya. Nah, semua keluarga yang tinggal di situ. Walaupun bukan keluarga inti. Walaupun dia 3 kakak, ditulis gitu. Semuanya. Nomor 22, bahan bakar utama untuk memasak: listrik, gas 12 kg, gas 5,5 kg, gas 3 kg, minyak tanah. Lainnya, ada lainnya. Gas alam ada lainnya. Nomor 23, kepemilikan rumah atau bangunan tempat tinggal milik sendiri, kontrak atau sewa, bebas sewa, dinas lainnya. Milik sendiri, kalau kontrak atau sewa jelas. Bebas sewa nih, misalkan dia menumpang tanah saja atau disuruh tunggu sama keluarganya atau orang yang berbaik hati. Kemudian rumah dinas kan tahu. Lainnya ini masih tinggal dengan orang tua tuh. kalau tinggal dengan orang tuanya bebas sewa atau menumpang. Tetap sewa aja. Sewa. Nomor 24, keluarga pernah memperoleh atau mendengar atau melihat pesan informasi program kependudukan, keluarga bencana dan pembangunan keluarga dari media. Iya. Iya, ini lanjut ke pertanyaan 25 kalau iya. Kalau tidak lanjut ke pertanyaan 26. Pasti iya ini jawabannya ya. Nomor 24 pasti iya. Berarti lanjut ke pertanyaan 25. Jika iya, dari mana informasi tersebut diperoleh? Jawaban boleh lebih dari 1. Nomor 26, apakah keluarga pernah memperoleh, mendengar, melihat pesan informasi program kependudukan, keluarga bencana dan pembangunan keluarga serta stunting? Jawabannya iya. Lanjut ke pertanyaan 27. Kalau jawabannya tidak, stop. Tidak dilanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya. Jadi nomor 27, dari mana keluarga menerima informasi tersebut? Jawaban boleh lebih dari 1. Maksudnya menerima informasi tentang stunting dari pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah ini lurah, kades, aman, kemudian pegawai negeri. 2, petugas keluarga berencana, penyuluh KB, PLKB, petugas lapangan KB, lainnya ini dari kader KB, dari kader PKK. Iya. Kemudian dari guru atau dosen, tokoh agama, dari tokoh masyarakat, misalkan Pak RT, dari ustaz. Kemudian 6, dari dokter, mungkin dia periksa ke dokter, diinformasikan oleh dokter. 7, bidan atau perawat. 8, perangkat desa atau kelurahan. 9, kader atau EMP, institusi masyarakat pedesaan. Ibu-ibu semua adalah EMP ya, institusi masyarakat pedesaan. 10, tim pendamping keluarga atau TPK.
11 lainnya. Jawaban boleh lebih dari 1. Jadi selesai. Alhamdulillah. Ada pertanyaan Ibu untuk pembangunan keluarga? Blok pembangunan keluarga? Dari Ibu? Kalau ya. Yang dikonsumsi, Bu. Sumber air minum utama. Maksudnya sumber air utama itu yang utama kita gunakan. Misalkan kan kita ada air sumur, tapi untuk memasak kita beli yang galon. Nah, kita berarti menggunakan air yang galon, yang isi ulang. Kalau yang sumur tadi mungkin hanya untuk mandi, cuci, gitu. Jadi yang terbanyak yang kita gunakan yang kualitasnya lebih tinggi. Kualitas air galon dengan sumur kan berkualitas air galon karena sudah di filter, sudah di beberapa kali disaring. Selanjutnya akan ada penjelasan dari Din sebagai manajer data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, saya menjelaskan masalah PWA. Itu aplikasi untuk kader kami yang portal PK22 yaitu PWA PK tahun 22. Berhubung aplikasinya masih kosong, belum bisa kita akses, jadi saya terangkan melalui Ibu dari Sratsu. Jadi minimum untuk HP-nya Android dan Marshmallow 6 atau yang terbaru, maksimum speednya 1,5 GHz untuk kecepatan akses aplikasi. RAM-nya di 50 GB. Terus memorinya 5 GB. Nah nanti linknya akan dikirim ke supervisor atau PRKB-nya. Nanti PRKB-nya bakal mengirim ke Ibu. Terus linknya itu jangan langsung diklik, tapi di copy paste ke Google Chrome. Karena kalau Ibu langsung klik itu langsung ke Google Audio.com dan nanti malah tak ketemu sekarang. Jadi caranya? Link itu tuh ditekan lama-lama, copy paste ke Google Chrome yang bentuk ini, tuh yang di layar Google Chrome. Kalau aplikasinya sama dengan tahun lalu lah, tidak ada perubahan. Bedanya cuma di PK21 dan PK22. Ada logo tidak cukup, tuh pemutahiran PK22. Nanti kalau masalah kendala kita kayak kalau lah, itu ada pertemuan per kelurahan, nanti kita bantu disalin, terus kita bantu tapi kita jadi kita ada untuk berangkat lagi. Hari ini kita bahas teman berhubung aplikasi belum kita semua provinsi. Besok masih mengikuti webinar juga ini deh. Waktu dikembalikan kan data yang tahun kemarin masih kosong. Yang sana. Nah ini tampilan depan nanti di layar HP itu. Kita tes masuk di misalnya saya pakai akunnya Ibu Yulizan. Nah gini Bu, nanti passwordnya dengan ID-nya tetap masih yang lama. Jangan lupa di setiap nanti pendataan masalah malamnya harus di backup file. Terus atau misalnya 3 kali sehari itu 3 hari sekali kirimlah backup data file itu ke supervisor masing-masing. Takutnya terjadi misalnya error kan install ulang tuh. Nah itu kalau jelas semua datanya. Yang kemudian saya kembalikan ke bawahnya untuk verifikasi. Ibu tadi sudah dicatat ke akun untuk latihan. Dari TPS titik 2 garis 2 PK21 strip beta titik BKKB titik go titik ID.
demikianlah kegiatan pemutahiran pendataan keluarga tahun 2022 ini untuk Kelurahan Lebak Bandung, PLK Cempaka Putih dan Tanah Jauh. Apabila ada kekurangan dari kami mohon